mau keluar menuju masjid, menuju ke pengajian, menuju daripada taklim, ya, aku menunggu di bawah, saya menunggu di buka pintu. Maka dia ketika keluar daripada pintunya, maka kuikatnya, kuikat. Makanya ada orang yang hendak pulang pengajian terjadi. Begitu hanya keluar diikat oleh setan, tariknya pulang masuk, tariknya pulang masuk. Iya misalnya, dia misalnya kada hadir dia, ya Allah. Apabila lagi dia, kapan lagi kita ini main? Biar dia lalu pada hilang. From Badrul King RFC 27 Channel bercerminkan media bertongkatkan jempol. Subscribe, like, and share. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فبزد علما وارزقنا فهما ولا نسلم رحمه الله نفعنا بعلومنا بعلومكم بالضرر أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana nikmat Allah yang paling besar itu adalah nikmat agama. Dan nikmat yang paling besar ada lagi, yakni mampu mengamalkan agama. Ada orang beragama tapi tidak bisa mengamalkan. Agama itu sudah nikmat, tapi mengamalkan agama itu lebih nikmat. Makanya bagaimana kita senantiasa memikirkan hari-hari hidup kita ini, semakin hari semakin bertambah iman, bertambah ilmu kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi kita ini. Semakin bertambah umur kita, semakin bertambah ilmu agama, semakin bertambah iman kita, semakin kuat iman kita, semakin umur kita bertambah. Sebenarnya ada bertambah berkurang, karena sudah standarnya sudah ada 60 tahun atau 70 tahun kata Nabi. Jarang yang sudah 100 tahun, jarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, man lam yakun fi ziyadati fi dinihi fa huwa fi nuqsan. Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, siapa manusia yang mana dia umurnya bertambah atau berkurang, umurnya bertambah semakin tua, tetapi ilmu agamanya akan bertambah, imannya akan bertambah, atau bahasa lainnya semakin jauh dengan Allah, maka ujar Allah bahwa manusia itu adalah di dalam hidupnya dalam kerugian. Wa man kana fil nuqsan, ujar Allah, siapa yang hidupnya senantiasa di dalam kekurangan, fal mautu khairul lahu. Ujar kasarannya itu, bisa lagi panjang-panjang hidup, lebih baik mati aja udah. Orang itu hidup, kita mulai kecil, kemudian besar, dewasa, tua, umurnya bertambah, ilmu agama akan bertambah. Semakin jauh lawan Allah, semakin jauh lawan masjid, semakin jauh lawan majelis taklim, semakin jauh daripada tuan guru, semakin jauh lawan ulama, semakin jauh dengan orang alim, semakin jauh lawan kiai. Hidupnya dulu
maka manusia itu semakin sebenarnya umurnya aja kesannya bertambah, tapi hidupnya itu semakin semangat. Manusia itu dalam kerugian, kekurangan. Jadi manusia itu kalau misalnya kurang terus, lebih baik mati. Karena apa? Karena kalau kebanyakan maksiat malah masih hidup di neraka. Pak Budi, ya kan? Nah, malah masih dekat ya. Yang diinginkan oleh Allah bertambah iman kita benar. Nah, alhamdulillah awal kita duduk di majelis taklim ini baik. Walaupun setengah bulan sekali, sempat akan yang baru kepada terus nah, ibu-ibu sudah diumumkan di share aja. Oh, di share di grup sampai di share grup. Kurang boleh maunya juga ya. Sudah di share di grup rumah. Iya misalnya ada hadir dia ya Allah. Apabila lagi dia, kapan lagi kita ini baik? Biar dia belum pada hilang. Coba lagi. Ilmunya. Pasti kita duduk di majelis taklim. Coba berdiri. Nabi Adam dan anak-anak. Nabi Adam alaihissalam wa 'allama Adam al-asma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk mengenal yang namanya asma. Asma itu namanya benda-benda atau makhluk. Itu asma itu baik. Asma itu bukan ibaratnya itu bukan pelajaran diniyah, bukan pelajaran syariat. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada Adam, ini langit, ini bumi, ini bulan, ini bintang. Dikenalkan daripada ini pohon, ini semua ciptaan. Dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Adam alaihissalam dikenalkan itu berupa benda. Itu pun malah ilmu yang sebenarnya bukan ilmu syariat, ilmu yang bukan pelajaran diniyah lah bahasanya, bukan pelajaran agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis tunan Adam disujudi. Jika sujud ya, disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, padahal bukan pelajaran agama. Bukan lagi pelajaran agama. Apalagi belajar agama. Coba bayangkan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud lawan Adam alaihissalam. Tapi ada iblis tidak mau. Tidak mau dia. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar datang ke pengajian, misalnya hadir di masjid inilah Pak. Hadir di sini. Orang kemudian kalau misalnya melihat kalau orang jamaah haji, kalau biasanya jamaah haji datang. Jamaah haji kalau Pak Haji, Bang Haji datang Mekah. Itu sampai kadang-kadang dikarpeti. Ya, dikarpeti, ditaruh di muka rumah itu semacam bunga-bunga. Kemudian diampari daripada semacam karpet habang. Kalau pada tahu karpet habang, karpet merah. Pada tahu bahasa Indonesia. Nyahon ke? Tanya nyahon ke? Betul ngertos. Karpet habang coba. Jamaah haji ada apalagi kalau presiden datang keluarin tunggal kira-kira gampang. Atau mungkin menteri itu kalau masuk satu kampung atau masuk dalam rumah atau itu di karpet merah. Coba bayangkan karpet merah. Ini kadang yang datang ke pengajian ini lah, yang datang ke majelis taklim ini lain karpet, yang karpet merah lagi. Ya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaika la tadawu ajnatiha li talibil ilmi ridan bima yasna." Kepada orang. Ya. Sesungguhnya malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ridho, ikhlas. Untuk apa malaikat? Menghamparkan sayapnya
sayapnya ini dihamparkan. Gasan siapa yang dihamparkan? Bukan karpet merah. Sayapnya malaikat dihamparkan. Sayapnya malaikat kepada siapa? Li talibil ilmi, orang yang datang ke majelis taklim, orang yang datang ke majelis ilmu, orang yang menuntut ilmu agama. Kenapa malaikat? Karena ridwan bima yasna, karena ridho nang digawi, nang dibuatnya orang yang datang ke majelis taklim tadi, menuntut ilmu. Ridho bima yasna, ridho terhadap apa yang dibuatnya. Inilah karpet merah, bukan main. Jibril alaihissalam punya 600 sayap, 600 sayap sebelah kanan, 600 sayap sebelah kiri. Bayangkan, satu sayap itu menutupi daripada masjid dan maghrib, timur lawan barat, itu tertutupi. Itu hanya satu sayap. Kayak apa kalau 600 sayap? Nah, kayak apa warnanya? Yang namanya Jibril alaihissalam. Besarnya Jibril alaihissalam. Itu para malaikat rela menghamparkan sayapnya biar datang ke masjid ini. Yang ada mau dibuat. Ya Allah, ya Rabbullah. Nah, beruntung banget kalau kita datang ke pengajian ini. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana semalam? Ya, berlipat. Baca sedikit. Jadi jangan malas lah. Kamu ada pengajian, ya. Kamu ada pengajian. Uyuh, uroy, ya apa punya uyuh? Uyuh berangkat, nah karena surga itu ada barang rongsokan balik. Surga itu ada barang rongsokan. Ada barang dan istilahnya orang tuh nyaman aja, nak boleh-leha duduk manis di rumah, anak dapat kotor. Ada bawa. Jangankan surga, dia di rumah aja ada dapat. Ada pertama kan juga apa ada mungkin amas tuh istilahnya kalau dengan izin Allah datang langsung mendabuk datang ke rumahnya tidak mungkin. Keluar rumah berusaha banting tulang dibanting-banting. Tulang yang banting hanya dapat, hanya istilahnya itu berusaha. Jangan dianggap hadir di pengajian ini ada orang mengajar. Di pengajian ini kayak itu aja nanti kisahnya kayak itu mendengarkan ceramah aja, masya Allah. Biar tahu lah Pak. Datang di pengajian itu nam asbab yang bujur-bujur rezeki yang dimudahkan Allah. Bujur. Biar datang ke pengajian itu setiap ada pengajian, setiap ada majelis, entah majelis taklim kah, majelis maulid kah. Ini kan banyak orang tuh masya Allah mengaku umat Nabi, aku ini umat Nabi, akunya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir maulid tidak mau. Kamu ada hadir maulid tidak mau. Mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadir pengajian di majelis taklim. Jangan sampai kita ketinggalan, menyesal kita datang pengajian ini. Nah, apalagi setengah bulan. Semestinya setiap hari. Kayak ini kita pengajian ini setiap hari, menuntut ilmu itu setiap hari. Gunanya untuk apa? Karena sebenarnya pengajian ini kita mendengarkan daripada sabda, mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau misalnya firman Allah dibacakan, itu akan masuk ke dalam hati dan menjadi nur, cahaya dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana firman Allah? Firman Allah itu yang dibacakan ini, ya, atau sabda Nabi itu menjadikan nasihat harian kita. Ini nama nasihat kita Nabi, menasihat kita Allah. Umar sudah ada, Abah sudah ada, siapa lagi menasihati? Pentingnya pengajian ini, Pak. Nah, yang ketiga, kalau orang hadir di pengajian itu belum yang berdiri, Pak, hendak baru kita masuk ke dalam masjid ini. Apalagi hadir di pengajian ini, belum sudah padahkan orang itu pada niat pengajian. Dia menjual bakso di sana, dia menjual daripada pentol dan segala macam. Hadir berparakan lawan berdekatan dengan orang pengajian, yaitu diampuni dosanya. Apalagi
dia dalam sini nih. Itu malaikat itu langsung berteriak ya. Apa teriakan daripada malaikat? Kan udlas kumu maghfuran lakum wahai daripada ibnu Adam, wahai anak daripada Adam yang duduk di pengajian, berdirilah daripada kalian. Kumu maghfuran lakum kan udlas sayiatikum hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni daripada dosa-dosa kamu. Dosa-dosa kamu diampuni, kemudian digantikan oleh Allah keburukan kamu dengan kebaikan. Jadi belum berdiri yang ini habislah dosa. Dan kita hari-hari ini berdosa terus. Ya kalau hari-hari kita dosa terus. 6 laki berdosa, 6 bini, kadang-kadang 6 bini. Ya juga banyak dosanya 6 laki. Ya. Penting kita hadir di pengajian. Dulu pada itu penting kita baca. Belum kada paham pengajiannya, biar aja kada paham pengajian. Dan guru nama memahamkan lain kiai nama memahamkan, Allah nama memahamkan, Tuhan nama memahamkan kita ini. Bukan guru nama memahamkan. Guru ini adalah wasilah aja, perantara menyampaikan. Beda qara'nahu fattabi'u Qur'ana summa inna 'alaina bayana. Summa inna 'alaina bayana. Ujar Allah, aku yang memberi penjelasan bagi kamu, aku yang memberi pemahaman lewat kalian. Guru itu hanya perantara saja. Jadi yang bisa yang menghancurkan, yang bisa menguasai, yang mudah dikuasai oleh iblis itu, iblis 3 macam. Yang pertama, jadi iblis tidak ajabat nafsu. Apabila manusia itu sudah merasa hebat, merasa hebat, merasa pemintanya, merasa pahalinya, merasa pensuginya, merasa dan paling kaya. Hati-hati, merasa perasaan kita ini hati-hati. Kemudian yang kedua adalah wasat secara amalu dan merasa banyak amalannya. Makanya ulama pernah katakan kalau orang sembahyang di Masjidil Haram, mudah-mudahan kita berdatang naik haji berdatang. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu dimudahkan naik haji berdatang. Jangan melihat aku ini ayat petani. Bisa apa? Awak naik haji. Ya Allah ya Rabbi. Jangan kita meremehkan kekuasaan Allah. Samut aja kalau naik haji. Samut kalau naik haji. Masa pian kalau naik haji. Samut. Umpat lintas jamaah haji. Naik haji. Doa pian berdoa kita nih. Berdoa, ya Allah, kalau pian bisa memindahkan daripada matahari berapa juta ton matahari baratnya nih. Ulurnya Allah 60 kilo aja. Masa pian kada kau memindahkan dengan kekuasaan dan kekudratanmu ya Allah. Kada kau memindahkan ulur dari Wali Tunggal sampai ke Mekah sana. Allah sumpah kalau pian berdoa kayak gitu. Allah malu kalau pian berdoa. Kada mungkin asal jujur. Jangan kamu ini duit ada cukup makanannya. Jangan. Makanya orang alim bahari dahulu. Wan nasi yanzuru ilal jib. Jangan. Wan nas yanzuru ilal jib. Wa nahnu nanzuru ilal ghaib. Nah, manusia itu sukanya melihat perkara-perkara yang ada di kantongnya. Yang ada di kantongnya ini. Kadang mungkin aku pendapatan dalam satu hari 100.000. Kadang mungkin aku pendapatan banyak 200.000. Masuk sampai ke Mekah sana kadang mungkin. Kantongnya yang dilihati. Orang bahari kadang kantong dan dilihatinya baik. Orang bahari itu yang dilihatnya yang baik, kekuatan Allah. Nah,
ini kelemahan iman kita ini. Kalau dilihat ini mah ada mungkin. Tapi kalau Allah mau, gampang. Urusan banyak orang pada masuk akal itu bisa naik haji, ya kan? Banyak orang bisa nggak masuk akal, dia bisa sekolah kemana-mana. Ya, justru yang banyak duit itu kan kalau sekolah kemana-mana. Justru yang banyak uangnya malah justru dia tidak. Jangankan haji umrah aja ada. Hati-hati kita banyak berduit lah. Hati-hati juga kita nih. Orang yang banyak berduit berlebihan diberikan keluasan tapi tidak datang berhaji. Hati-hati. Siapa yang diajar Nabi, siapa yang diberikan kelebihan, maka adalah usaha. Siapa yang diberikan kelebihan, tetapi dia tidak berangkat, tidak menggunakan hartanya untuk datang ke Baitullah dan berziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW, berlebihan duitnya, seperanakan. Bahkan saya RT kalau dia mengatakan, ya ada orang haji tuh, aneh kalau, aneh sekali. Hati-hati. Maka bisa jadi ingkana mata Yahudian atau Nasranian atau Majusian. Bisa jadi matinya karena mati dalam keadaan Islam. Nah, makanya niat akan kita nih, ya Allah, niat aku nih pokoknya adalah haji. Jangan melihat daripada aku pada mampu, jangan melihat itunya. Puasa samalu, ada orang naik haji. Kalau orang biasanya naik haji, kalau sembahyang di Masjidil Haram itu dapatkan 100.000. Kalau di Madinah 50.000. Berapa? Berapa? Berapa tadi? Di Masjidil Haram berapa? 100. Di Madinah? Masjid Aqsa? Sekali sembahyang berjamaah di masjid di Makkah di depan Baitullah dapatkan 100.000 pahala, dibayangkan. Di sini berapa? 27. Itu pun 27. Bisa 25, bisa 20, bisa 15. Iya, bisa. Belum pernah jelaskan. Bisa berturun. Nah, ini ada orang yang saking menuntut ilmu. Ada orang naik haji, baik. Di Wadah Ulun, Pakatan. Ada orang naik haji, kemudian setelah itu dia datang dari berhaji. Habis itu ulun pernah silaturahmi, azan berkumandang. Kebetulan berdekatan dengan masjid. Maka orang jawab, Haji, kita ke masjid dulu. Karena sudah komat. Ayo kita berkisah-kisah, cerita-cerita, akhirnya kita ke masjid dulu. Akhirnya tidak mau dia. Karena mau ke masjid. Cerita. Begitu dia setelah saya datangi lagi. Ternyata aku jangan kayak bahasanya. Aku katanya. Sembahyang di Masjidil Haram itu dapatkan 100.000. Artinya aku sudah banyak daripada modal ikamnya pada hari ini. Ikam sedikit banyak. Dalam hatiku ini hajinya bungo dalam hatiku sama bungo cuma ada nyaripang bungolnya. Umur badan orang datang haji semakin rajin berjamaah di kampung. Ini kadang mau jajak masjid jujur balik mati sudah orangnya. Allahu Akbar. Dibawa ke masjid. Ini yang pertama amalannya. Wastas amalu. Merasa banyak amalannya. Mendapatkannya naik haji sudah. Merasa 100 pahala. Sekali sembahyang berapa kali kita sembahyang berjamaah? Kalau 40 hari berapa hari? Berapa waktu kita sembahyang? Banyak loh, modalnya loh. Kita 27 aja. Jadi berapa kali kita sembahyang hanya menyamai daripada pahala yang didapatkan dia. Yang kedua, banyaknya orang kangen berhaji itu. Coba kita lihat di kampung Ulun kalau ada di mana-mana.
orang pemahaman haji itu, naik haji itu 40 hari kada boleh menjajah tanah. Ini haji bungol juga nih. Haji bungol, kenapa ada menjajah tanah? Allah. Yang diinginkan pada tanah haji itu usahakan 40 hari, 40 malam, 40 waktu, jangan ketinggalan takbiratul ula. Jangan ketinggalan. Lah Pak Haji lah. Oh Pak Haji. Ini kadang-kadang ada paham. Dulu ceramah di Pak. Di Pakatan jauh-jauh Pak Haji, paham Haji lah. Ada paham apa, ada penjajah di tanah. Sampai orang pengantin apa nih, dipingit gitu. Ada yang boleh jajan. Justru orang datang haji harus bergaul. Ini kan bergaul dalam rumah aja. Aduh, dalam rumah. Kesalahpahaman kita dengar. Kemudian wanasiyazan, yang ketiga adalah melupakan daripada dosa. Hati-hati kita, ingat-ingat kita dosa ini. Ujar Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam kullukum tuqti'una fil laili wan nahar. Wahai Adam, ikam ini tiap hari tiap malam banyak dosa ikam mengaku. Kita ini tiap hari dosa, malam juga dosa. Iya. Coba. Nikmat Allah banyaknya, rezeki yang diberikan. Sembahyang tahajud malam ada, berdosa enggak? Amun kada banyak-banyak istighfar kita ini, banyak-banyak istighfar, berdosa. Diberikan harta sudah diberikan, sampai daripada haulnya, sampai daripada nisabnya, kada dikeluarkan zakatnya, berdosa sudah. Berdosa sudah. Hari kalau kita berdosa. Ada orang lewat misalnya, ada orang lewat di muka rumah kita, datang orang lewat. Orang yang lewat ini orangnya endek, hilang, disambati, pulang-pulang endeknya, mahirangnya ya. Dia berdosa, pulang hari-hari kita dia berdosa. Iya Pak, ngerasani wangi. Bahaya. Banyak kita, jangan sampai kita tidak melupakan merasa banyak amal, kemudian yang kedua melupakan dosa. Wa dzakara an Wahab bin Munabbih rahimahullah taala amara Allah taala Iblis an ya'ti Muhammadan wa yajibuhu an kulli ma yas'ala faja'ala surati syai' wa yadihi aban wa qala man anta. Disebutkan daripada Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Iblis datang kepada Muhammad, kemudian bertanya tentang suatu perkara. Kemudian setelah itu datanglah si Iblis tadi dengan dengan gambaran atau semacam rupa seperti orang tua yang membawa semacam tongkat. Lalu Muhammad mengatakan pada hatta wajah sini, faqala lahu man anta? Ikam siapa? Ujar Nabi. Ikam siapa? Ujar Iblis. Anak Iblis, aku ni Iblis. Makanya orang bahari dulu ada cerita orang itu bisa melihat Iblis. Pernah melihat Iblis? Hah? Pernah? Wah, Iblis berekongan berarti. Setan berekongan berapa? Katanya suatu ketika orang wali, orang kasyaf bisa melihat, kasyaf dibukakan oleh Allah. Lalu bertakun bisa melihat. Kebetulan si Iblis ini membawa sesuatu terdiri daripada ada debu, kemudian ada madu, ada tali.
sani malah sampai akan ini sampai di rumah. Ada apa tadi? Ada debu, ada madu, ada tak, apa ini? Tadi, jadi istilahnya seserah itu kita percaya tak ada. Ulun ini kisahkan guru ulun juga saya cuma tahu. Ada tahu tentang mana ilmu belum tahu dan pernah membaca daripada riwayatnya. Tapi memang orang-orang baik, salafus saleh, orang-orang alim dahulu itu memang biasa berjumpa dengan orang-orang, jangankan apa namanya setan, ya. Lalu orang tersebut mengatakan, iblis, itu di tangan kamu apa kamu bawa? Ada debu, ada batu, ada tali. Oh ya, jadi iblis nih. Aduh saya ingin tahu ya. Aku harus tahu. Aku yang harus tahu ya. Akhirnya dikisahkan si iblis. Lalu ujarnya, debu ini, tahulah debu ini. Debu ini senantiasa aku bawa. Gunanya untuk apa debu ini? Aku setiap orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu di masyarakat itu, aku senantiasa menaburkan daripada matanya agar bagaimana dia melihat kebaikan itu, melihat daripada anak yatim, melihat daripada masjid. Dia senantiasa dikaburkan matanya. Ada nyaman melihat anak yatim supaya ia jijik melihat daripada anak yatim, supaya ia ada mau melihat daripada masjid. Koler malas dia daripada masjid. Namanya kebaikan itu dikaburkan, kemudian dilemparkan daripada debu itu. Oh, itu panjat. Nah, itu rahasianya, rahasia daripada iblis. Nah, makanya kita kadang-kadang ada bersedekah orang-orang fakir, orang miskin, anak yatim. Ini merasa dia di debu ini, debu kita mata kita, dibuat kita jijik oleh orang-orang miskin, merasa kita dan kaya, merasa kita sugih. Nah. Kalau madu bah, madu dan racun. Kalau madu, ujian iblis bertambah pulang seorang soleh itu. Madu itu untuk apa? Madu itu untuk gunanya agar bagaimana senantiasa orang-orang tersebut senantiasa ibarat dunia itu merasa manis terhadap yang punya dunia. Akhirat itu dipahitkan, rasanya pahit mana? Duduk di pengajian itu pahit tidak? Amun kada biasa kada nyaman pahit duduk di pengajian ini. Nyaman duduk di muka sholat atau muka TV, ya kan? Betul. Kalau kada biasa, amun kada biasa duduk di pengajian di muka orang, misalnya kepada orang kiai, orang ulama, ada nyaman. Dimaniskan daripada dunia ini, sehingga dunia ini semakin nikmat rasanya, nyaman rasanya. Padahal dunia ini kita dibumulinya. Di dunia ini kan kata Nabi SAW atau pengibaratannya semacam orang di siang hari. Coba lihat di siang hari berdiri di aspal, kadang ada bayangan kelihatan ada banyu di kejauhan itu ada air kan. Sasahi banyu itu, dapat tak? Kalau bisa banyunya, bayangan aja biar sasahi, kan awak tangkap bayangan itu. Begitulah yang namanya dunia ini. Makanya lu pernah mengisahkan tuh dunia ini seperti apa? Seperti seorang gadis yang mau besar-besaran malah. Pernah kan? Kisahnya. Nah, RT menyasahi, nah RW menyasahi, nah pembakar menyasahi, nah semuanya. Padahal semuanya tukang berataan. Nah disah-sahi gadis mati yang berataan, RW-nya mati juga, RT-nya mati juga, pembakarannya mati juga, camatnya mati juga. Ada yang tetap tidak ada yang dapat. Begitulah dunia. Umur kita 60 tahun, 60 tahun umur kita ini, ya, umur 60 tahun. Kalau kita tidak menyesuaikan antara angan-angan kita ini, ada cukup umur kita 60 tahun itu untuk mendapatkan dunia itu. Sedikit mana? Lalu tali itu untuk apa? Tali itu untuk apa? Oh, ini tali ini
Aku biasanya tali ini kalau ada orang umatnya Nabi mau keluar menuju masjid, menuju ke pengajian, menuju daripada taklim, ya, aku menunggu di kepala waktu, saya menunggu di buka pintu. Maka dia ketika keluar daripada pintunya, maka kuikatnya, kuikat. Makanya ada orang yang hendak pulang pengajian terjadi. Begitu hanya keluar diikat oleh setan, tariknya pulang masuk. Anak dicubitnya menangis lah, bini pulang malangi pulang, anu bahaya. Setan itu tuh, bujur, setan itu tuh, tulak jepit ke pengajian, ampi inya menangis. Tulak jepit, tunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nang di rumahnya ampi cerewet. Coba biar layani pulang. Sudahnya tambah cerewet, tambah menangis, mamanya pulang macam-macam pulang. Sudah kada tegawi pulang, tidak mengerjakan daripada perintah Allah. Jadi semuanya rugi semuanya. Jadi kita senantiasa begitu. Kalau misalnya Anda pulang ke pengajian, atau ke majelis salim, atau ke masjid, atau apa saja kegiatan kebaikan, kalau kita merasa berat, berarti kita lagi diikat setan. Itu resahnya tuh berat aja duduk di majelis taklim. Makanya orang yang datang ke pengajian itu orang dipilih oleh Allah, dipilih. Ada semuanya kawan, tidak semuanya bisa. Nah, hadir di majelis taklim itu ada semuanya. Baik. Sampai bisa lagi, sampai berapa? Sampai isanya kan sampai jam 8 atau sampai jam 9? Jam 9? Baru bujur. Udah. Karena kita sepakati pengajian kita ini sebenarnya sampai jam berapa supaya biar orang Banjar itu rasa Banjar supaya ada jarak. Amun misalnya kalawasan itu orang bosannya yaitu, kemudian yang kedua jarak kalau bosan. Kemudian yang ketiga terlalu banyak hampir dinyatakan pengajian tadi sedikit tapi berikit ya pengajian aja terus kita. Nah makanya ulun takut biar jam berapa jam kita ya. Nah, orang tua kita bilang jam berapa? Kalau sebelah sini jam berapa? Jam 8. Jam 8. Ini dia. Biar kalau saya risau mana, ulun nak risau jauh rumah. Kalau pada diantar orang ya Pak. Jam 8, gimana Bu? Supaya kita duduk nih ikhlas, supaya nyaman kita. Kalau jam 8 sudah paras ya, dia nyaman. Ini kalau pada duduk bilampingnya, kalau ada ikhlas kunjungannya. Jam berapa ya? Jam 10 ya? Pun. Ya sudah, tambah sedikit lagi. Bapak, setengah bulan sekali. Qala anak iblis, faqala liman jinta. Jika bapak ke sini, kamu ngapain di sini? Ujiannya, qala inna Allah amalani. Jadi iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada saya. Memerintahkan kepada saya untuk bertanya dan kamu harus menjawabnya. Kamu yang menjawab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya malunun kam a'dauka. Jadi disuruh kemudian Nabi disuruh bertanya kepada iblis. An kulli ma tas'alani. Mendatangi. Iblis mendatangi, kemudian Nabi disuruh bertanya kepada iblis.
Ya mal'unun kama adahu kami ummati, wahai manusia yang dilaknat, makhluk yang dilaknat iblis. Berapa musuhmu katanya? Musuh kamu itu berapa? Qala 15. Berapa? 15 musuhnya. Awaluhum anta. Yang pertama engkau wahai Muhammad. Musuh iblis itu Muhammad. Wasani imamun adil. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin adil ini nanti akan diberikan perlindungan oleh Allah. Tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Tapi hati-hati juga jadi pemimpin ini. Nah, kalau salah-salah nanti banyak pertanggungjawabannya di akhirat. Wasalis jadi mutawaddi. Belum baca cepat aja. Yang ketiga adalah orang kaya, tapi dia ini ada sombong, tawadu, sugih, ada sombong. Kebanyakan sugih sombong. Warabi tajirun shadiq. Yang keempat musuhnya iblis adalah pedagang yang jujur. Ini yang kali pada pedagang yang jujur. Jarang sudah. Akhir zaman ini banyak yang penipuan. Makanya kemarin kalau tidak salah turun pernah suruh kantor bagi yang anak belajar di pesantren lulus Mustafa. Kemarin ini banyak daripada penipuan Pak. Tentang beberapa tiga pesantren sudah banyak. Ada yang 8 juta, ada yang 6 juta tipu. Modusnya begini, ini memberitahuan kepada yang orang tua atau santri yang punya anak di pondok, terutama di tanah Bumbu ini Pak. Kasihan, kemarin 8 juta dia cerita. Kemudian ada juga yang di mana tempatnya ambil air di Cingdam sana. Kemudian di mana lagi? Kalau di Azikra itu yang sering berapa kali? Modusnya telepon ke orang tuanya, kok tahu gitu? HP-nya tahu, nomornya tahu, anaknya tahu, data-datanya anaknya tahu. Anak dia bisa gini, kelas ini sudah tahu begini. Kenapa Pak? Oh anak dia mana? Kecelakaan. Ada juga ngakunya kalau anaknya di Polres karena narkoba. Jadi kalau misalnya anaknya transfer sekian juta, maka anaknya akan di BAP oleh polisi. Ini BAP oleh polisi. Nah orang tua ajunya sudah cepat Pak, ini Pak nomor rekeningnya lalu kami hanya membalikkan semuanya. Itu banyak terjadi. Makanya diabaikan kalau misalnya ada seperti itu. Banyak. Makanya kami antisipasi langsung kawanan menelpon masuk pesantren menelpon, yang dua hati-hati ya. Alhamdulillah di Pondok masih belum ada. Padahal dulu sudah ada 3 kali sudah dalam beberapa bulan ini. Kenapa sampai seperti itu? Ya karena kan orang tua yang percaya. Terkaget kalau kaget kayak gitu. Ya modus-modus sekarang macam-macam sekarang Pak. Wal khamis alim mutakhasyu. Kemudian orang alim yang khusyuk. Ini modus setan Pak. Wasadis mu'minun nasir. Yang keenam adalah orang yang beriman suka bernasihat. Nah, beriman suka bernasihat. Wasabi mu'min rahimul qalb. Orang beriman yang punya kasih sayang dalam hati. Kemudian wasamin sa'atai wisabit alal taubat. Orang yang ke-8 musuh setan itu, iblis itu orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Watasi yang ke-9 mutawarri anil haram, orang yang menjauhi daripada yang haram. Wal asir mu'min yajibu 'ala at-tahara. Orang yang ke-10 musuh iblis itu adalah orang yang senantiasa menjaga daripada wudu. Nah, wudu gimana? Yang beritahu. Kita hari ini salah juga banyak kesalahan. Kalau hendak wudu
hanya anak sembahyang, ya toh? Padahal tidak. Setiap kegiatan dan aktivitas kita usahakan berwudu. Kalau kita akan mau berangkat bekerja, berwudu, ya, banyak orang berwudu. Apapun kegiatan kita jaga daripada wudu. Kalau batal wudu, batal wudu. Demikian juga ibu-ibu juga demikian juga. Kalau hendak memasak, dia usahakan berwudu, usahakan berwudu, suci. Nah, karena ada kisah pernah saya baca di dalam kitab yang pernah saya sampaikan Hilyatul Auliya, yang mana ada orang hidup dua suami istri yang memang orangnya orang alim, seorang wali Allah, yang mana orang tersebut ya mengaku ia ini bisa mengobati segala penyakit karena harapan dengan izin Allah. Orang yang datang sakit ini bisa diobati, apapun datang sakitnya diobati, dan ibadahnya luar biasa. Lalu katanya si wali tersebut ujar bersama istrinya, aku ini bisa sholat seperti ini, beribadah seperti ini karena apa? Karena ilmuku, karena ibadahku ya. Ujar yang ini tadi, kata si istrinya, tidak, katanya itu sebabnya karena engkau bisa beribadah sekian ribu rakaat, itu disebabkan karena aku yang membuat engkau bisa seperti itu, ibadahnya yang bisa seperti itu. Merasa bangga dengan ibadahnya orang. Kadang mau melibatkan bininya, tidak mau melibatkan istrinya. Kata istrinya, aku gimana daripada istrinya. Hati-hati juga kita. Kenapa kita moler, kenapa kita pemalas? Kira-kira bini kita ini serba apa namanya memasak ada wudu atau ada bismillah. Diingatkan atau tidak baca dengan sunnah Nabi SAW. Akhirnya si istri tadi ini ujar bininya, pian bahaya esok lihat tidak. Ada lagi dia tidak bisa lagi sembahyang ribuan rakaat itu. Ada bisa lagi, kadang mampu lagi. Dan engkau tidak akan bisa lagi menyembuhkan daripada penyakit, menyembuhkan daripada orang yang sakit berobat kepadamu. Karena kamu ujar lagi, ayo kita lihat itu. Maka akhirnya si esokan harinya bininya itu bermaksiat. Dia bermaksiat 5 waktu bersembahyang laginya. Biasanya dia berzikir, tidak berzikir lagi. Biasanya dia sembahyang duha, tidak sembahyang duha lagi. Biasanya dia senantiasa bertasbih, tidak bertasbih lagi. Biasanya kalau dia mau memasak, tidak berzikir lagi. Bermaksiat dalam satu hari. Akhirnya dia masakan juga, kemudian diberikan kepada suaminya. Akhirnya apa? Masakan yang tanpa zikir berbeda dengan masakan yang berzikir. Masakan daripada orang istri yang soleha, ya, bini yang menunaikan perintah Allah dengan orang yang bermaksiat. Ini kadang banyak orang bermasak kesalahannya adalah masya Allah. Pada menutup aurat, bajunya baju hendek, baju kelihatan masya Allah, kelihatan susu kemana-mana. Aduk apa nih? Maluk baras kita salah-salah, utamanya salah-salah, ada berzikir lagi, tak palu pulang, palu masuk ke dalam baras pulang, dimakan lagi pulang. Aduh, baras apa nih? Lu bawa apa nih? Palu ini masuk ke dalam. Allahu Akbar. Jadi kalau kita kalau kita misalnya maaf nih, kalau kita masuk memasak itu bacaan minimal bismillah, minimal mengucap nama, minimal benar. Kalau yang bahasa mau wudu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Tutup aurat yang itu. Ada dia tidak melihatnya. Bukan karena tidak melihat, malaikat melihat. Kemudian kita menjaga diri kita agar bagaimana sesuai dengan apa yang disunahkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena dalam menutup aurat itu keluar itu kan, di dalam kita memasak menutup aurat itu.
Maksudnya menuntut orang bagaimana? Jangan sampai baju you can see, you can see, you kamu, can dapat, see melihat, kamu dapat melihat. You can see. Kan banyak orang bilang, makanya kadang-kadang ulun itu teruslah kalau nak belanja, anak mana pilih-pilih, bukan masalah. Orang tuh kadang-kadang menyediakan lebih handed namanya, bajunya tetap menyediakan kita. Aduh, salah singgah ini aja. Pernah belum sekali namanya kok. Ada sekali lancar, kalau terus ada lancar. Datang banyak tuh, oh Yuhan kan kalau sini mana orang nampak sudah. Di kitab pernah mana orang sudah. Nah, itu kan kita belum ada disuruhkan orang ada berbeda segala macam. Mampir masjid, mampir ya, minum apa aja, minum kopi dan segala macam. Kalau mas kawasannya, mas, kali ini bahasa Jawa, lu bahasa Jawa juga. Ini jangan boleh tidak boleh ini. Oh, dulu nanti pakatan. Kasih tapi ini mas, apa namanya? Tak pijit ringgit, tak pijit ringgit, dipijit loh. Mamanya Umi ada di situ, bini ulun ada di dalam tuh. Allah, macam-macam. Wah ini nih, ulun kadang-kadang ingat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu saat nanti wanita-wanita itu akan di jalan-jalan paling historik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinggir jalan. Walha jangan sampai berhasil sedekah. Nah, yang ke-10 mukmin yang banyak bersedekah. Yang bersedekah apa? Biar belum padahi. Kita ini sebagai anak, misalnya masih kalau misalnya diisi orang tua. Kalau kita sudah mengeluh kan ada peninggalan abah atau mama, tidak ada warisan yang diwariskan kepada kita ini. Yang warisan abah dan mama itu kita, Pak. Warisannya Pak. Kita warisannya. Makanya kita kalau misalnya kita abah sudah tidak ada, mama sudah tidak ada, orang tua sudah tidak, kita yang jadikan warisan. Warisan kalau sudah kita berisi harta, berisi apa namanya, punya harta, punya kelebihan harta, niat akan harta kita sedekahkan. Gasan mama, gasan orang tua, sedekahkan. Panggil orang bawa makan, aku niatkan makanan ini. Aku niatkan makanan ini, pahalanya aku berikan lawan orang tuaku. Begitu kita yang warisan. Jadi warisan itu bukan harta, kita yang warisan. Kita nih, ini harus dipahami. Aku dia pada ditinggal di warisan lawan abah dan mama. Gimana tidak ditinggalkan warisan? Warisan itu bukan harta saja. Kita yang warisan ini. Kalau kita berisi harta, kalau kita punya kelebihan harta, sedekahkan harta itu. Niatkan untuk orang tua kita. Sini sudah balikin tulang. Luar biasa mengumpulkan duit, lalu kita balas budi kita apa? Ya, kita sendiri banyak-banyak bersedekah. Karena tidak ada orang yang mati tersebut, orang yang meninggal, kita semua meninggal dunia, tidak ada yang dimintanya, ada sembahyang lagi, ada anak Mekah lagi, ada anak umrah, tidak ada lagi yang dipikirkan. Atau mungkin anak, ya Allah, aku lupakan, ya Allah, aku anak begini lagi. Ada jangan, anak begini lagi ada. Yang diinginkan orang semua meninggal dunia itu adalah untuk bagaimana dia hidup, dia bersedekah lagi. Kan bisa ada ayat dari Quran tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, kalau pian tunda daripada kematian ulun ini, tunda ulun hidup lagi nih, misalnya, ya kan, misalnya seperti itu, ulun akan bersedekah. Yang diinginkan semua orang mati itu bersedekah ketika melihat pahala bersedekah. Jadi mumpung kita ini memberikan harta, banyak-banyak bersedekah. Pengajian bersedekah, bawakan daripada apa segala macam makanan. Nyatakan ya, aku bisa duit hari ini
aku akan memberi makanan kepada orang yang pengajian di sana. Sedekahkan harta kita, dan tidak akan berkurang harta kita, Tuhan. Nabi kita ini bersumpah, wallahi, demi Allah, mana kasal sadaqatin min mali. Nabi katakan tidak akan berkurang daripada harta yang disedekahkan. Kan berkurang, maka bertambah, baliyasdad, bertambah. Kelihatannya berkurang. Nah, mudah-mudahan kita semua ini dimudahkan untuk banyak-banyak kita bersedekah. Semakin bersedekah, semakin banyak berharta. Semakin banyak bersedekah kita ini, semakin Allah mudahkan kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penting kita senantiasa hadir di pengajian, kemudian kita banyak daripada waktu kita untuk di majelis taklim. Mudah-mudahan Allah mudahkan. From Badrul Hakim, like and share our FC27 channel.